Kemudian kita akan tuangkan flanya. Jangan sampai terlalu menutupi kuenya ya sahabatku. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau mengolah salut biji labu kuning menjadi kue bugis yang enak. Jadi ini adalah bagian dalamnya buah labu kuning yang sudah aku pisahkan bijinya. Ini akan aku olah menjadi kulit kue bugis. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau membuat unti kelapa. Kita mau potong-potong gula aren. Ini gula aren asli ya sahabatku. Ini aku beli dari Tasik. Jadi ciri-ciri gula aren asli, dia nggak keras. Ini kalau dimakan diemut seperti permen pun rasanya enak. Dia nggak yang semanis gula pasir gitu. Kita potong kecil-kecil dulu. Selanjutnya kita mau pasang tatakan kompor. Lalu kita masukkan gula aren ke dalam wok. Pakai daun pandan. Kita akan cairkan dulu gula arennya. Kalau gula aren asli begitu kena panas dia langsung lumer sahabatku. Dan dia tidak mudah gosong. Kelamaan nunggu cairnya, kita masukin aja kelapa parutnya. Ini gunakan kelapa yang masih sedang ya sahabatku. Jangan kelapa tua. Ciri-cirinya kulitnya masih kuning muda. Kalau udah tua nggak enak kelapanya, seret ketika ditelan. Ini kita aduk-aduk terus aja. Pakaiin sedikit garam supaya rasanya lebih enak. Jadi kalau gula ketemu kelapa, ketemu garam, dia jadi gurih. Kita aduk terus sampai dia larut gulanya, sampai cair, sampai benar-benar mateng. Jadi ceritanya gulanya ini nggak aku saring, karena gulanya ini udah berkali-kali aku beli dan dia sangat bersih ya sahabatku. Dan dari penjualnya ini, pedagangnya ini udah bilang gulanya ini nggak usah disaring lagi karena udah bersih banget. Ini warna gulanya bagus banget ya sahabatku, nggak yang terlalu hitam dan nggak yang pucat. Unti kelapanya jadi cakep banget. Kita akan masak sampai dia asat, sampai airnya habis, sampai benar-benar mateng. Supaya unti kelapanya ini nggak seret di leher, kita kasih sedikit larutan maizena. Bisa juga gunakan tepung tapioka. Fungsi kedua dari menambahkan maizena ini supaya dia gampang dibentuk. Nanti dia nempel gitu ya, nggak yang buyar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ketan kuning unti kelapa, biasanya kan suka kita bentuk bulat-bulat tuh unti kelapa di atasnya. Nah kalau kita tambahkan dengan sedikit tapioka atau maizena, dia nggak gampang rusak, nggak hancur. Ini harus diaduk terus ya sampai dia benar-benar asat, sampai nggak keluar air lagi. Unti kelapanya sudah asat, ini sudah harum banget, jadi nggak ada liquid lagi di sini, nggak ada air lagi ya. Dan lihat dia tidak gosong sama sekali. Kalau dipakein gula pasir, kalau lama-lama diaduk, berkemungkinan dia akan gosong. Jadi di sini tidak aku tambahkan gula pasir. Dan ini sudah mudah dibentuk nih sahabatku. Tuh ya, tidak buyar lagi kalau dibentuk. Dan akan kita keluarkan daun pandannya. Lihat sahabatku, unti kelapanya cakep banget. Warnanya bagus, aromanya enak, dan rasanya enggak yang terlalu manis karena tidak menggunakan gula pasir. Selanjutnya kita mau masak sari dari biji labu. Jadi kalau kita beli labu kuning,
Bagian dalamnya jangan dibuang sahabatku. Tuh, ini kan masih ada kayak biji-bijinya gitu ya. Tapi ini biji yang sudah tidak keras. Biji yang ya hanya sekedar tipis-tipis lah bijinya ya. Ini nanti bisa diambil sambil diambil. Nah, seperti ini nggak ada isinya bijinya, bukan yang isi yang kuaci gitu, bukan. Nah, yang isinya yang kayak kuaci itu udah saya buang kemarin. Jadi banyak banget salut bijinya ini. Sayang banget kan kalau dibuang. Jadi ini akan kita olah lagi untuk menjadi makanan. Kita masak sampai liquidnya habis ya sahabatku, sampai dia mengental. Sahabatku lihat, tiba-tiba salut biji labunya jadi halus banget. Jadi sejujurnya ini tadi aku angkat dan aku blender kemudian disaring. Karena pada waktu tadi aku masukin aku lupa harusnya di blender dulu ya. Nah, ini sudah aku blender dan aku masukin lagi. Tapi proses blendernya lupa di record. Nggak apa-apa ya, intinya kalau mau gunakan bagian tengah biji labu, di blender dulu baru dimasak. Kita masak sebentar lagi sampai dia agak asat. Ini sudah mulai asat, liquidnya mulai habis. Kita masukkan santan kental. Kasih garam, pakaiin sedikit vanili bubuk. Kita masak lagi sampai dia menyusut. Jadi ini prosesnya lumayan lama ya sahabatku. Supaya rasanya lebih enak, aku tambahkan sedikit gula pasir. Ini sekitar 30 gram. Kita masak sampai dia menyusut, sampai mengental. Liquidnya sudah menyusut. Selanjutnya kita masukkan tepung ketan sebanyak 50 gram. Jadi ini kayak bikin biang gitu ya sahabatku. Kayak kita mau bikin pempek dos. Nah, ini kita bikin biangnya. Supaya diuleninnya tuh gampang. Kita matikan aja kompornya. Jadi dia teksturnya nih udah kayak mau bikin dodol gitu ya sahabatku. Karena ini dikasih santan, jadi dia pun sudah kayak keluar minyak gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung ketan sambil diulen aja di sini. Bisa juga tunggu sampai agak dingin. Tapi ini aku ambil cepet aja ya sahabatku. Di sini aja ngulennya. Jadi sebenarnya memberikan tepung ketannya nih nggak ada takaran khusus ya. Dikira-kira aja. Yang penting diaduk sampai bisa dibentuk. Ini sudah berat sekali aku mengaduk pakai sutil ini. Kita pindahin ke mixing bowl aja. Kita tambahkan lagi dengan tepung ketan. Habisin aja. Jadi ini kurang lebih tepung ketannya sekitar 300 gram. Kita akan ulen sampai tercampur dengan rata, sampai bisa dibentuk. Sudah rata adonannya, jadinya seperti ini. Selanjutnya akan kita ambil, kita akan timbang dengan berat 40 gram. Selanjutnya akan kita pipihkan adonannya ini. Jangan terlalu tipis ya sahabatku. Kira-kira setengah senti tebalnya. Lalu kita beri unti kelapa di dalamnya. Unti kelapanya kira-kira aja. Kalau untuk dijual, baiknya ditimbang. Kita bungkus dan kita bentuk agak lonjong. Supaya waktu dikukus dia tidak menceper, terlalu ceper. Kita kumpulkan dulu. Kita akan bungkus sampai semua adonannya habis. Sudah selesai kita membungkusnya. Kita mau siapkan steamer ringnya. Ini aku punya steamer ring yang baru nih dari Idealife sahabatku. Ini cakep banget steamer ringnya.
Jadi kalau kita sudah punya wajan yang ukuran 32 cm, cukup beli steamer ringnya aja ya. Ini tingginya 8 cm. Dia sudah terbuat dari stainless steel yang 304. Jadi ini sudah anti karat. Sangat aman untuk kesehatan. Kita masukkan kue bugisnya ke dalam steamer. Airnya sudah mendidih, kita langsung taruh aja. Tuh, sahabatku, lihat, cakep banget ya steamer ringnya. Jadi sebelumnya aku punya woknya. Ini tipenya IL32WK. Nah, ini steamer ringnya, ini beli terpisah. Kita akan kukus selama 15 menit atau sampai matang. Kita mau periksa apakah sudah matang. Wow, sudah gede-gede. Ini aku kukusnya sekitar 12 menit. Kita angkat, kita tempatkan di wadah mangkok kecil. Kita kumpulin dulu seperti ini. Selanjutnya kita mau masak flanya. Kita masukkan tepung beras, tepung maizena, gula pasir, garam. Ini garamnya kita kasih sekitar 8 gram. Vanili bubuk, kita masukkan air. Kita aduk rata. Kemudian kita masukkan santan kelapa. Ini santannya sudah saya masak sebelumnya. Sudah ditambahkan dengan daun pandan supaya dia harum. Flanya ini kita masak sebentar saja, tidak sampai mateng ya. Masak sampai setengah mateng aja. Ini harus diaduk terus ya sahabatku, supaya tidak mengendap di bagian bawah, supaya tidak menggumpal di bagian bawah. Ini sudah hampir menggumpal, kita angkat. Jadi nggak boleh sampai menggumpal ya sahabatku. Cukup setengah mateng aja. Kita masukkan lagi kue bugisnya ke dalam kukusan. Kemudian kita akan tuangkan flanya. Jangan sampai terlalu menutupi kuenya ya sahabatku. Dan akan kita kukus lagi sekitar 10 menit atau sampai flanya matang. Sudah 10 menit kita mengukus flanya. Kita mau angkat. Supaya permukaannya mengkilap, kita oleskan sedikit minyak ya sahabatku. Selain mengkilap, supaya dia juga tidak jadi kering. Cakep kan kuenya sahabatku? Sahabatku, seperti ini jadinya kue bugis mandi dari salut biji labu. Jadi kalau kita kupas labu, bagian tengahnya jangan dibuang ya. Bisa dikaryakan menjadi hidangan yang cakep. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Kita potong-potong. Seperti ini ya sahabatku. Mari kita makan. Dari rasa fla, rasa unti sampai ke kulitnya tuh pas kita punya dia nyatu banget. Rasa manis dari unti kelapa, kenyal-kenyal kulitnya, rasa asin dari flanya membuat rasa kue bugis mandi ini menjadi enak pecah di mulut. Dan ini bikinnya juga nggak yang ribet. Bikinnya gampang, bisa jadikan ide jualanmu. Semoga kamu bisa membuatnya di rumah. Semoga suka dengan videonya. Kalau suka kasih like ya. Yang baru join, subscribe, nyalakan belnya, share ke teman-temanmu.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Enak.